Jika kita bisa buat VLOOKUP mengenali huruf besar dan huruf kecil atau case sensitive, maka VLOOKUP bisa dijadikan dasar untuk membuat login page. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, jumpa lagi di tutorial Excel di channel Hasanipits. Nah, di video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat VLOOKUP menjadi case sensitive atau bisa membedakan huruf kecil dan huruf besar. Karena seperti yang kita ketahui, VLOOKUP tidak case sensitive. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya kita masukkan teks Alia di sini, kemudian kita cari di sini. Oke, Alia yang kita tulis di sini huruf besar semua. Jika kita enter, maka ditemukan. Padahal penulisannya berbeda. Itu artinya VLOOKUP memang tidak bisa membedakan huruf kecil dan huruf besar. Nah, untuk bisa membuat VLOOKUP menjadi case sensitive di sini diperlukan bantuan dua buah fungsi, yaitu fungsi choose dan fungsi exact. Nah, gabungan dari fungsi choose dan fungsi exact ini nantinya akan membentuk sebuah tabel baru yang akan kita gunakan sebagai table array untuk fungsi VLOOKUP. Nah, tapi sebelum masuk ke pembahasan utama di sini, saya akan perkenalkan terlebih dahulu fungsi choose dan fungsi exact. Karena mungkin ada di antara sobat sekalian yang belum paham mengenai fungsi ini. Oke, kita mulai dari fungsi choose terlebih dahulu. Fungsi choose digunakan untuk memilih, dalam hal ini adalah kolom, sesuai dengan nomor indeks yang kita berikan. Oke, misalnya di sini pada bagian indeks nomornya kita buat nomor indeksnya seperti ini dengan kurung kurawal 1 garing terbalik 2. Nah, nantinya jika tidak bisa menggunakan garing terbalik, bisa menggunakan koma, tergantung setting Excelnya. Oke. Nah, di sini berarti pilihan pertama dan pilihan kedua, berarti ada dua pilihan di sini. Untuk pilihan pertamanya kita isi dengan yang ada di sini. Sedangkan untuk pilihan keduanya kita isi dengan yang ada di sini. Tutup kurung. Nah, hasilnya seperti ini. Dihasilkan dua buah kolom sesuai yang kita pilih tadi, sama persis. Nah, sedangkan untuk fungsi exact di sini gunanya untuk membandingkan dua data. Jika sama persis penulisan maupun teksnya, maka hasilnya true, tapi jika berbeda berarti hasilnya false. Contohnya seperti ini. Misalnya kita ambil teks Alia ini, kita akan bandingkan dengan Alia huruf besar semua. Masukkan fungsi exact di sini. Teks pertamanya adalah yang ini dan teks keduanya yang ini. Kita tutup, dihasilkan nilai false. Karena memang meskipun teksnya sama, bacaannya sama tapi penulisannya berbeda, maka dianggap salah oleh fungsi exact. Nah, gabungan dari dua fungsi ini nantinya akan membentuk sebuah array yang akan kita gunakan sebagai table array untuk fungsi VLOOKUP. Nah, array yang dihasilkan nantinya akan seperti ini. Choose index numbernya, kita buat index numbernya terlebih dahulu. Pilihan pertama akan kita isi dengan nilai eksak. Perbandingan antara teks yang kita tentukan, password, kita gunakan yang ini sebagai contoh, dengan teks yang ada di sini. Oke, jadi kita masukkan fungsi eksak di depan. Untuk teks pertamanya kita gunakan yang ini, dan teks keduanya kita gunakan kolom yang ini. Tekan F4, tutup kurung untuk fungsi eksak. Dan sekarang kita masukkan pilihan kedua untuk fungsi choose, yaitu yang ini. Kita tekan F4, tutup kurung untuk fungsi choose, lalu kita enter. Nah, dihasilkan tabel yang mirip dengan yang ada di sini. Bedanya sekarang di sini ada nilai true dan false. Oke, passwordnya ganti-ganti dengan nilai true dan false. Nilai true berarti identik atau sama persis dengan password yang ada di sini. Oke. Nah, inilah yang akan kita masukkan pada fungsi VLOOKUP sekarang. Sekarang kita hapus dulu yang ini. Kita mulai dari awal untuk fungsi VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP, lookup value-nya adalah nilai true, karena nilai true lah yang kita butuhkan. True. Kemudian table array, kita buat table array sendiri dengan menggunakan fungsi choose. Indeks nomornya kita buat terlebih dahulu di sini 1 garing 2. Kemudian pilihan pertama untuk fungsi choose kita gunakan di sini exact. Kita akan bandingkan password yang ada di sini dengan yang ada di sini. Tekan F4 untuk mengabsolutkan. Lalu kita lanjut ke pilihan kedua untuk fungsi choose, yaitu yang ini. Tekan F4,
tutup kurung untuk fungsi choose, maka sekarang kita sudah membuat table array baru. Hasilnya nanti seperti ini. Oke, akan ada nilai true di sini yang berarti menunjukkan ini benar. Oke, kita lanjut ke fungsi VLOOKUP-nya, yaitu masuk ke kolom index number-nya. Karena kita akan mengambil nama di sini, maka kita gunakan nomor 2. Kemudian rank lookup-nya kita gunakan exact match, tutup kurung, lalu kita enter. Oke, sekarang kita cek, kita drag. Nah, di sini kita lihat meskipun bacanya sama tapi hurufnya beda akan menghasilkan hasil yang berbeda. Oke. Nah, teknik VLOOKUP semacam ini bisa digunakan untuk berbagai kasus yang menuntut ketelitian, yaitu yang membedakan antara huruf kecil dan huruf besar. Nah, sebagai contoh di sini saya akan tunjukkan dengan menggunakan sebuah simulasi login page misalnya. Tentu saja bukan login page yang sebenarnya, tapi dengan ilustrasi semacam ini kita bisa menjadikan ini sebagai alternatif pembuatan login page nanti untuk sistem yang lebih kompleksnya. Oke. Nah, nantinya di sini akan menghasilkan teks, yaitu password benar atau salah tergantung penulisan yang dilakukan oleh user. Oke, kita masukkan di sini VLOOKUP. Lookup value-nya adalah true. Table array-nya kita buat table array sendiri dengan menggunakan fungsi choose seperti yang tadi. Index number-nya kita buat index number 1-2. Kemudian pilihan pertama akan kita isi dengan fungsi exact, yaitu kita bandingkan password yang ada di sini dengan yang ada di sini. Tekan F4 untuk mengabsolutkan, lalu tutup kurung untuk fungsi exact. Kita masuk ke pilihan kedua untuk fungsi choose, yaitu kolom yang ada di sini. Oke, tekan F4 untuk mengabsolutkan, lalu tutup kurung untuk fungsi choose. Kita lanjutkan fungsi VLOOKUP kolom index number. Karena yang kita inginkan di sini adalah nama nanti, maka kita pilih di sini 2, kemudian rank lookup-nya kita pakai exact match, tutup kurung, lalu kita enter. NA, karena memang tidak ada satupun yang cocok di sini. Nah, jika kita masukkan di sini, kita copy ini, kemudian kita paste di sini, maka akan dihasilkan Alia Nur Aziza. Nah, tapi yang kita butuhkan di sini adalah teks password benar atau password salah. Dan VLOOKUP tidak bisa melakukan fungsi logic. Yang bisa melakukan fungsi logic di sini adalah fungsi if. Nah, kita edit kembali fungsi VLOOKUP ini, kita masukkan fungsi if di sini. Jika hasil dari VLOOKUP ini tidak sama dengan yang ada di atas username, maka jawabannya adalah password salah. Tapi jika benar, maka jawabannya adalah password benar. Oke, tutup kurung untuk fungsi if, lalu kita enter. Nah, password salah di sini. Sekarang kita coba masukkan password yang benar. Ini kita copy, paste di sini. Nah, sekarang hasilnya password benar. Oke. Nah, bagaimana jika user memasukkan data yang sama sekali tidak ada yang cocok dengan yang ada di sini? Misalnya kita masukkan Alia dalam huruf kecil semua. Nah, di sini hasilnya NA karena memang tidak ada yang cocok. Nah, untuk menangani error NA semacam ini diperlukan penanganan khusus. Kita edit kembali, kita masukkan di sini fungsi if error. Tekan tab. Kemudian di sini kita masukkan jika error maka masukkan teks password salah di sini. Tutup kurung. Untuk fungsi if error lalu kita enter. Nah, berarti apapun yang ditulis di sini jika memang tidak ada di sini atau mungkin salah atau tidak sama, maka hasilnya password salah. Oke. Oke, saya kira cukup mengenai fungsi VLOOKUP case sensitive. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan atau masukan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Bagi sobat sekalian yang baru mampir di channel ini atau yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan notifikasinya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.